Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penggunaan sumber daya wirausaha. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 5, yaitu yang pertama ada saya, Abram Adi Nugraha dengan NIM akhir 073, lalu ada Rachel Kusuma Putri dengan NIM akhir 077, lalu ada Sugara Tirta Jaga dengan NIM akhir 078. Baik, untuk selanjutnya, adapun bahasan materi yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama tentang wirausaha, yang kedua faktor pemicu lingkungan kewirausahaan, yang ketiga nilai kemampuan kewirausahaan, yang keempat manajemen sumber daya manusia, yang kelima penggunaan karyawan, yang keenam adalah masalah dalam penggunaan sumber daya manusia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang wirausaha. Dilihat dari segi etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan manusia, unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani. Adapun usaha yang berarti bekerja, yaitu berbuat sesuatu. Dengan demikian, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausahawan adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menemukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur pemodelan operasinya, serta memasarkannya. Lalu ada pun pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama Richard Cantillon, tahun 1775. Kewirausahaan sebagai pekerja itu sendiri atau wirausaha. Seorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seorang berisiko atau ketidakpastian. Lalu yang selanjutnya ada dari Soeharto Prawiro. Kewirausahaan adalah nilai yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha dan mengembangkan usahanya. Dahulu kewirausahaan dianggap hanya dapat dilakukan melalui pengalaman langsung di lapangan dan merupakan bakat yang dibawa sejak lahir. Sehingga kewirausahaan tidak dapat dipelajari atau diajarkan. Sekarang kewirausahaan bukan hanya urusan lapangan, melainkan disiplin ilmu yang dapat dipelajari atau diajarkan. Entrepreneurship are not only born but also made. Artinya kewirausahaan tidak hanya bakat bawaan sejak lahir atau urusan pengalaman lapangan, tapi juga dapat dipelajari dan diajarkan. Seseorang yang memiliki bakat kewirausahaan dapat mengembangkan bakatnya melalui pendidikan. Oleh karena itu, untuk menjadi wirausaha yang sukses hanya memiliki bakat tidak cukup, tetapi juga harus memiliki pengetahuan mengenal segala aspek usaha yang akan ditekuni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor pemicu lingkungan kewirausahaan. Proses kewirausahaan dimulai dengan inovasi yang didukung berdasarkan pengalaman pribadi, faktor lingkungan, dan sosiologi. Faktor locus of control, toleransi, risiko kepribadian, usia seseorang, pengalaman pendidikan, gender, komitmen, dan ketidakpuasan adalah faktor pemicu individu kewirausahaan. Sedangkan faktor pemicu lingkungan adalah kesempatan atau peluang, model, peran, aktivitas kompetitor, inkubator, sumber daya, dan kebijakan pemerintah. Pemicu dari lingkungan sosial adalah orang tua, keluarga, dan jaringan kelompok. Pada tahap perintisan, pertumbuhan kewirausahaan tergantung pada tingkat kemampuan seseorang, organisasi, dan lingkungan. Pertumbuhan kewirausahaan dipengaruhi oleh kompetitor, konsumen, pemasok, dan lembaga keuangan untuk pendanaan. Faktor yang mempengaruhi pribadi antara lain adalah komitmen, kemampuan manajerial, sedangkan kelompok, struktur, budaya, dan strategi dipengaruhi oleh organisasi. Proses kewirausahaan mempunyai langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, proses inovasi. Faktor pribadi yang mendorong inovasi adalah ingin berprestasi, sifat penasaran, ingin menanggung risiko, pendidikan, dan pengalaman. Sedangkan faktor lingkungan yang mendorong inovasi adalah kreativitas, pengalaman, adanya peluang atau kesempatan. Dengan adanya inovasi akan mendorong dan mengarahkan seseorang memulai usaha. Lalu ada proses pemicu. Pemicu seseorang masuk ke dunia bisnis antara lain adalah ketidakpuasan pada pekerjaan yang sekarang, tidak bekerja sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja, faktor usia, berani mengambil resiko, mempunyai komitmen yang tinggi pada usaha. Selanjutnya yaitu proses implementasi. Faktor pribadi yang mendorong pelaksanaan usaha adalah orangnya siap mental atau totalitas, pembantu utama yang handal, komitmen yang kuat,
punya visi ke depan yang untuk berhasil. Lalu selanjutnya adalah proses pertumbuhan. Faktor organisasi yang mendorong pertumbuhan. Punya tim yang kompak dan handal untuk dalam menjalankan usaha. Strategi yang mantap karena adanya tim yang handal. Membudaya struktur dan organisasi, adanya produk unggul dalam produksi. Selanjutnya yaitu perilaku kewirausahaan. Terbentuk berdasarkan perilaku dan sifat pribadi seseorang, perilaku kewirausahaan dan lingkungannya. Faktor yang bersifat personal akan langsung melekat pada pribadi seseorang. Ini akan menjadi alat pemicu penting untuk menjadi wirausahaan. Pendorong utama untuk mencapai keberhasilan dan sebagai katalisator adalah faktor lingkungan. Karakteristik entrepreneur oleh Bygrave digambarkan dalam 10D sebagai berikut, yaitu yang pertama dreams, yaitu mampu mewujudkan masa depan sesuai visi yang direncanakan. Yang kedua ada decisions, atau berani mengambil keputusan sesuai dengan analisis dan kalkulasi yang akurat dan bekerja dengan cepat. Yang ketiga ada DOS, yaitu melakukan keputusan yang telah dibuat. Yang keempat ada determination atau fokus untuk menjalankan semua kegiatan. Yang kelima ada dedication, yaitu punya dedikasi yang tinggi. Yang keenam ada devotion atau menjiwai dan menyukai pekerjaan. Yang ketujuh ada details, rinci dalam menghadapi kondisi kritis. Yang ke-8 ada destiny, itu bertanggung jawab pada hasil yang ditargetkan. Yang ke-9 dollars, motivasi bukan semata karena uang. Yang ke-10 ada distribute, yaitu membagi kepemilikan kepada orang yang dipercayai. Selanjutnya yaitu menunjang keberhasilan atau kesuksesan entrepreneur. Menurut Ross, Kumar, dan Yen tahun 2006. Mereka melakukan penelitian di negeri jiran Malaysia dengan hasil seperti berikut. Yaitu yang pertama ada faktor kesuksesan. Suksesnya entrepreneur ditentukan oleh inisiatif pribadi. Semakin tinggi dia mengembangkan manajemen, akan semakin meningkatkan operasi bisnis dan dapat meningkatkan sikap keinginan untuk terus menambah ilmu dan terus belajar agar usaha semakin maju. Yang selanjutnya ada sumber daya manusia. Terdapat hubungan positif antara berbagai aspek sumber daya manusia dengan tumbuh kembangnya dan entitas suatu bisnis. Karena sumber daya manusia juga merupakan pembeda yang sangat menunjang pertumbuhan entitas usaha. Yang selanjutnya adalah perkembangan perusahaan. Entrepreneur akan berhasil sesuai tujuannya adalah jika sebagai pendiri perusahaannya dia senantiasa. Lalu yang selanjutnya ada tentang nilai kemampuan kewirausahaan. Nilai kemampuan kewirausahaan adalah perilaku seorang yang ditunjukkan oleh nilai-nilai kemampuannya dalam berwirausaha. Sedangkan menurut Suryana tahun 2006, seorang dikatakan mempunyai kemampuan dalam berwirausaha apabila seorang itu mempunyai, yaitu yang pertama, kemampuan menciptakan suatu konsep rumusan tentang tujuan usaha atau hidup. Untuk menciptakan konsep rumusan tujuan hidup dan keberhasilan usaha, maka butuh inspirasi dari hasil pemikiran. Direnungkan, kemudian dikoreksi untuk hal-hal yang tidak perlu, untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Maka konsep perlu dibaca berulang-ulang serta dipahami apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya adalah memotivasi diri sendiri untuk berhasil dan melaksanakan konsep atau rumusan tersebut dengan tekad dan kemauan yang keras agar semua yang dilakukan tercapai sesuai tujuan. Itu yang kedua, ada kemampuan berinovasi dan berinisiatif, yaitu melakukan berdasarkan keinginan diri sendiri, bukan instruksi dari orang lain, dan melakukannya terus-menerus, sehingga menjadi suatu kebiasaan, sehingga dapat tercipta kreativitas yang tinggi, dan selanjutnya akan meningkatkan motivasi untuk terus berusaha mencari dan menciptakan sesuatu hal yang baru atau kombinasi baru yang akan menjadi perangkat dalam menyajikan beraneka barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada kesanggupan menciptakan modal, itu berupa barang, modal atau uang, sebagai salah satu sarana dalam membentuk usaha dan harus dibarengi dengan kemampuan mengatur waktu seefektif mungkin, terbiasa bekerja tepat waktu, disiplin tinggi sehingga terhindar dari kebiasaan menunda pekerjaan. Selanjutnya harus mempunyai mental yang berdasarkan agama agar terbiasa berlaku jujur dan berhati nurani dalam setiap pengambilan keputusan dan selalu mengambil hikmah dari pengalaman baik maupun buruk dalam berusaha, mempunyai jiwa yang tegar agar terhindar dari sifat putus asa. Baik, selanjutnya menurut Soehardi,
Purwato dan Maman tahun 2007, seorang dapat dikatakan seorang wirausaha, yaitu tercermin dari sikap perilaku dari kegiatan sehari-hari, yaitu yang pertama mempunyai sifat disiplin yang tinggi terhadap tugas, waktu maupun pekerjaan, mempunyai komitmen yang jelas terhadap lingkungan kewirausahaan, tugas dan pekerjaan, mempunyai komitmen yang baik terhadap pelanggan, menjaga nama baik pada pelanggan sehingga selalu mendapat kepercayaan dari pelanggan. Yang selanjutnya itu bersikap jujur, merupakan hal yang penting yang harus diberikan pada pelanggan untuk menjaga kepercayaan agar pelanggan tidak lari ke orang lain, terutama mengenai karakteristik produk dan pelayanan purna jual ketepatan janji. Itu selanjutnya ada kreatif dan inovatif. Sebagai wirausaha yang handal harus mempunyai kreativitas yang tinggi untuk mendapatkan inovasi baru terhadap produk, mampu melakukan diversifikasi produk sehingga tercipta produk baru yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dan mampu bersaing dengan produk sejenis. Hal ini mutlak harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mari kita bahas tentang pengertiannya. Manajemen sumber daya manusia atau yang kita singkat MSDM adalah sumber daya manusia secara perseorangan yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan yang dapat mendatangkan keuntungan yang berharga untuk perusahaan sesuai dengan keinginan atau tujuan yang akan dicapai. Hal ini mengacu pada tingkat produktivitas sesuai dengan posisi dan jabatan yang mereka duduki. Tapi sebaliknya, bagi sumber daya yang terlihat dalam kegiatan perusahaan namun kurang produktif atau tidak memberikan keuntungan yang berarti bagi perusahaan untuk mencapai tujuan mereka, maka dikatakan bahwa individu tersebut tidak produktif dan tidak efektif untuk menduduki posisi atau jabatan mereka. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang individu, usia, pendidikan formal, pengalaman yang berkaitan dengan jabatan, dan tingkat pendidikan non formal. Next. Yang kedua akan membahas mengenai tujuan. Nah, tujuan di sini ada 4. Yang pertama mengenai tujuan organisasi. Departemen MSDM memberikan dukungan pada manajer akan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan SDM dalam mencapai tujuan perusahaan. Tetapi para manajer tetap mempunyai tanggung jawab penuh terhadap bawahannya. Oleh karena itu, dipastikan bahwa MSDM dapat berkontribusi secara efektif pada organisasional. Tujuan yang kedua yaitu tujuan fungsional. Sumber daya akan sia-sia apabila tidak dimanfaatkan jika manajemen sumber daya manusia tidak dikelola berdasarkan perencanaan yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan dan kontribusi dari Departemen MSDM pada tingkat yang layak bagi kebutuhan perusahaan. Yang ketiga yaitu tujuan kemasyarakatan. Perusahaan bersikap etis dan mempunyai tanggung jawab sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta bertanggung jawab untuk berusaha meminimalkan dampak negatif dari tuntutan yang terjadi pada perusahaan. Nah, tujuan yang keempat yaitu tujuan personal. Tujuan para karyawan secara personal ingin meningkatkan kinerja dan mencari kepuasan kerja akan tercapai jika kepuasan itu dapat dipertahankan dan dapat memotivasi karyawan agar kinerjanya meningkat dan tidak meninggalkan perusahaan. Hal ini dapat diwujudkan untuk mencapai tujuan personal dari karyawan tersebut selagi tujuan tersebut memberi keuntungan bagi individual dan bagi perusahaan itu sendiri. Next. Selanjutnya, mengenai penggunaan sumber daya manusia. Yang pertama, kita akan membahas pengertian penggunaan sumber daya manusia. Penggunaan atau placement adalah suatu proses memberikan tugas kepada pegawai, baik jabatan barunya atau jabatan yang berbeda sesuai dengan jabatan sebelumnya, yang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang sesuai dengan yang dia rekrut. Hal ini berkenaan dengan job desk yang telah ditetapkan sebelumnya, bertanggung jawab, wewenang, dan risiko yang dihadapi, serta lingkungan kerja yang sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Nah, dalam rekrutmen atau penggunaan sumber daya manusia ini, diperlukan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan.
Yang pertama yaitu tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun non-formal. Tingginya pendidikan seseorang mempermudah pekerja memahami pekerjaan yang diberikan dan lebih bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Umumnya, penggunaan tenaga kerja ini disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya. Misal, seorang sarjana pertanian eh, akan akan bekerja sesuai dengan bidang pertanian. Hal ini sesuai dengan prinsip right man on the right place. Namun dalam praktiknya, banyak yang menyalahi aturan ini. Namun diimbangi dengan kemampuan mereka, misalnya dengan pendidikan formal, non-formal, atau atas dasar pengalaman mereka. Nah, faktor yang kedua yaitu mengenai usia dan kesehatan. Produktivitas atau output dari suatu pekerjaan akan selaras dengan usia dan tingkat kesehatan tenaga kerja. Untuk itu, dalam proses rekrutmen, faktor ini perlu dipertimbangkan. Nah, faktor yang ketiga yaitu mengenai keterampilan kerja. Pengalaman dan keahlian dalam praktik membuat seseorang lebih handal dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, keterampilan ini dapat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu keterampilan mental, keterampilan fisik, dan keterampilan sosial. Faktor yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah pengalaman kerja. Seseorang yang bekerja dalam pekerjaan sejenis ditambah dengan peningkatan pelatihan membuatnya menjadi lebih terampil dan lebih handal. Hal ini menyatakan bahwa semakin lama bekerja, maka akan semakin banyak pula pengalamannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang akan saya bahas selanjutnya yaitu tujuan penggunaan tenaga kerja. Nah, penggunaan posisi atau jabatan dilakukan untuk sesuatu tujuan dan agar dapat mengarahkan perilaku lebih berdaya guna dalam melaksanakan beban kerja dan dapat meningkatkan kapabilitas dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Nah, penggunaan karyawan atau tenaga kerja sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang tepat harus mempunyai kriteria kapabilitas, ahli, dan terampil. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penggunaan tenaga kerja. Beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan karyawan atau tenaga kerja. Itu yang pertama ada kemanusiaan. Nah, prinsip bahwa manusia sebagai pekerja mempunyai hak, cita-cita, keinginan, dan harga diri serta kemampuan harus dihargai sebagai manusia, bukan robot ataupun mesin. Yang kedua ada demokrasi. Prinsip demokrasi dapat dilihat dalam pelaksanaan kerja pada hal yang berkaitan dengan saling menghormati, saling mengingatkan, saling menghargai, dan melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Yang ketiga sesuai penggunaan. Prinsip the man of the right place merupakan hal yang diutamakan karena orang yang ditempatkan sesuai dengan jabatan, keahlian yang dimiliki, kemampuan, pengalaman, serta pendidikan yang dimilikinya, dan bukan karena relasi atau peningkatan keluarga. Yang keempat ada reward. Pemberian reward atau penghargaan terhadap karyawan dilakukan sesuai prestasi yang diperoleh dalam melaksanakan beban kerja yang diberikan. Yang kelima ada kesatuan arah. Prinsip kesatuan arah ini dilakukan agar karyawan atau tenaga kerja dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai arah yang telah diberikan dan selaras dengan program yang diberikan. Yang keenam ada prinsip kesatuan tujuan. Karyawan harus mempunyai kesatuan arah yaitu fokus pada target yang harus dicapai sesuai arahan organisasi. Yang ketujuh kesatuan komando. Nah, kesatuan komando yang diberikan pada semua karyawan harus mengikuti perintah satu orang sehingga jelas instruksinya. Yang kedelapan ada produktivitas kerja dan efisiensi. Prinsip ini menjadi tujuan utama perusahaan atau organisasi karena merupakan kunci utama bagi suksesnya perusahaan mencapai tujuan. Nah, melakukan 8 prinsip tersebut bukanlah hal yang mudah, terutama bagi karyawan baru yang belum dikenal. Maka untuk itu perlu diberi masa percobaan. Selanjutnya dilakukan pengenalan dan pemahaman. Next. Selanjutnya penggunaan karyawan. Setelah lulus dari masa percobaan perusahaan harus menempatkan karyawan atau tenaga kerja tersebut sesuai dengan jabatan yang keahliannya. Penggunaan ini berlaku bagi yang baru, sedangkan untuk karyawan lama adalah mempertahankan jabatan atau memindahkan ke posisi lain. Yang pertama ada kegunaan dasar orientasi. Nah, budaya perusahaan menggambarkan petunjuk perilaku untuk karyawan yang
cara berbicara, berpakaian, dan sikap sesama karyawan. Yang kedua, keanggotaan tim, memperkuat kemampuan dan keahlian karyawan baru dalam berkontribusi kepada tim atau kelompok pekerjaan. Yang ketiga, ada pengembangan karyawan, memberitahu kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuannya dan penguasaan pengetahuannya secara kontinu. Yang keempat, ada sosialisasi. Nah, untuk karyawan baru, perusahaan mengintegrasikan mereka kepada organisasi tidak resmi atau informal dengan tujuan untuk mengurangi rasa nervous atau cemas. Nah, yang kedua ada hak-hak orientasi, yaitu hak-hak karyawan. Yaitu hak-hak karyawan, skala bayaran dan waktu bayaran, cuti dan libur, waktu istirahat, tunjangan pelatihan dan pendidikan, konseling, tunjangan asuransi, program pensiun, layanan organisasi bagi karyawan, program rehabilitasi. Next. Berikutnya manfaat orientasi menurut Werder dan Davis Junior 1996. Yang pertama itu mereduksi rasa cemas karyawan, yang kedua mempermudah karyawan mempelajari beban kerja yang dapat dipahami, yang ketiga membuat karyawan mempunyai harapan sesuai kenyataan terhadap kerjanya, yang selanjutnya menghindari masuknya hal-hal negatif yang kurang mendukung baik dari rekan kerja ataupun atasan, yang selanjutnya menjadikan karyawan baru lebih mandiri. Selanjutnya karyawan baru dapat bekerja lebih baik lagi, dan yang terakhir itu membuat betah karyawan baru sehingga minat mengundurkan diri dari perusahaan berkurang. Next. Selanjutnya ada 4 cara penggunaan sumber daya tenaga kerja, yaitu promosi, transfer, demosi, dan PHK. Yang pertama, promosi. Promosi merupakan peningkatan jabatan dari satu posisi ke posisi yang lebih tinggi dan dia akan mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Berikut fasilitas yang baru dan mendapat wewenang tanggung jawab yang lebih luas. Promosi merupakan pengakuan dari perusahaan atas prestasi masa lalu seseorang dan menjadi komitmen di masa depan. Adapun promosi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, merit based promotion adalah promosi yang diberikan atas dasar jasa atau prestasi dan kinerja karyawan. Yang kedua, ada seniority based promotion, adalah promosi atas lamanya atau waktu seorang karyawan mengabdi kepada perusahaan atau lamanya masa kerja pada jabatan tertentu, tidak tergantung usia karyawan tersebut. Yang kedua, ada transfer. Transfer dan demosi adalah kedua kegiatan utama penggunaan karyawan lainnya yang ada pada perusahaan. Pada transfer, karyawan dipindahkan dari satu jabatan ke jabatan lainnya, di mana pembayaran, tanggung jawab, tingkat jabatannya relatif sama. Dengan cara transfer ini, perusahaan dapat meningkatkan pemanfaatan karyawan, bahkan dapat bermanfaat bagi karyawan itu sendiri. Yang ketiga, ada demosi. Demosi adalah tingkatan yang dilakukan perusahaan dapat memindahkan karyawan ke posisi atau jabatan yang lain yang lebih rendah dari sebelumnya. Begitu juga dengan honoriumnya maupun tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan berkaitan masalah mental dan disiplin kerja seseorang. Yang terakhir yaitu ada pemutusan hubungan kerja. Nah, PHK dapat sifatkan berbagai hal, antara lain disiplin kerja, ekonomi, alasan pribadi, atau berkhianat pada perusahaan. Adapun beberapa bentuk PHK itu sendiri, ada yang pertama itu attrition, adalah pengurangan tenaga kerja secara normal, contohnya seperti pensiun, meninggal, atau resign. Yang kedua ada layoff, yaitu PHK dengan alasan bisnis dan ekonomi. Dan yang terakhir ada termination, yaitu PHK atau pemecatan karena tidak disiplin karena tabiat dan perilaku. Next. Adapun pembahasan terakhir yaitu beberapa masalah dalam penggunaan sumber daya manusia. Penggunaan tenaga kerja perlu dilakukan berdasarkan kebijakan dan hukum yang berlaku. Ada 3 hal sebagai dasar mengambil kebijakan penggunaan sumber daya, yaitu efektivitas, tuntutan hukum, dan preferensi PHK. Yang pertama, keefektifan. Efektivitas dimulai dari saat penggunaan, karena jika tidak diminimalisir, penggunaan akan mengakibatkan kekacauan di perusahaan. Contoh, seorang karyawan baru berusaha diberi masa pengenalan untuk tidak nervous ketika mulai bekerja. Orientasi promosi, demosi, dan pemindahan harus dirancang sesuai prosedur berdasarkan langkah dan seleksi. Yang kedua ada tuntutan hukum. Karyawan selalu berada pada pihak yang lemah jika terjadi masalah dengan majikannya karena butuh kerja
terkadang hal legal aspek seperti perjanjian kerja diputuskan sepihak. Semua aturan harus mengikuti naskah yang dibuat majikan, termasuk hak perusahaan memecat karyawan baik dengan alasan atau tanpa alasan. Yang terakhir yaitu ada prevensi pemutusan hubungan kerja adalah sangat penting jika Departemen SDM dapat mencegah SDM mempunyai keluar dari perusahaan karena uang yang ditanam dalam rekrutmen, seleksi, orientasi, dan pelatihan tidak hilang dan juga dapat menghemat biaya operasional dengan mengurangi keperluan penyebaran pekerja yang tersisa. Next. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kami ucapkan terima kasih.